Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Kita awali dengan umul kitab surah Al-Fatihah. Semoga dengan wasilah perantara Al-Fatihah Allah mudahkan kita menerima ilmu, dan berharap ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Al-Hadihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertemuan sebelumnya kita bahas tentang bayi-bayi yang bisa berbicara dalam Islam. Tema itu kita pending dulu. Sekarang kita bahas Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna yang kita bahas insya Allah di nomor yang ke-17, yaitu Ar-Razzaq. Kita baca Asmaul Husna sampai Ar-Razzaq bareng-bareng ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq. Sampai Ar-Razzaq aja. Ar-Razzaq artinya adalah Allah pemberi rezeki. Razaqo yarzuqu rizqan. Kalau terjemahan, kalau tulisan Indonesianya berasal dari Arab, yaitu dengan huruf Z, rizki. Tapi kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia tulisannya rezeki. Kalau bahasa Betawinya rejeki. Jadi ada rezeki, ada rezeki, ada rejeki. Saya menyimpulkan, kita fokus dulu ya. Saya menyimpulkan yang namanya rezeki itu adalah sesuatu yang membuat hidup bahagia. Sama-sama ya. Yang namanya rezeki adalah sesuatu yang membuat hati atau hidup apa tadi? Bahagia. Itu namanya adalah apa? Rezeki. Ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya, siang ini bahagia atau tidak? Alhamdulillah. Berarti sedang mendapatkan apa? Rezeki. Rezeki itu bersifat umum dan bersifat khusus. Bersifat umum artinya siapapun Allah berikan rezeki. Tapi kalau bersifat khusus hanya orang beriman
yang Allah berikan apa? Rezeki. Dari situ kita bisa pahami ternyata pembagian rezeki itu ada dua. Yang pertama barokah, yang kedua istidraj. Dihafalkan ya. Pembagian rezeki itu ada berapa tadi? Dua. Yang pertama adalah barokah dan yang kedua adalah istidraj. Apa tadi? Nah, ada enggak rezeki barokah yang tertulis dalam Quran? Ada, yaitu di surat ke-7. Di surat ke-7 ayatnya 96. Surat ke-7 ayatnya 96. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Angkat suaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim, angkat suaranya ya, barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ada kata barokat, berarti kalau tulisan Arab atau Qur'annya adalah barokat, tapi kalau kita lebih mudahnya dan seringnya bicaranya bukan barokah, tapi apa? Berkah. Nah, jika penduduk negeri, jika penduduk kampung, jika penduduk kota, jika pegawai dalam satu kantor atau perusahaan, jika satu keluarga, ke tangan saya dua, amanu beriman, wattaqau juga bertakwa. Berarti syaratnya dua. Pertama beriman, yang kedua bertakwa. Allah katakan, ikuti saya, la fatahna. La itu bisa berarti pasti. Janji Allah tidak pernah ingkar, pasti. Janji Nabi Muhammad nggak pernah ingkar, pasti. Janjinya Ustadz, insya Allah gitu ya. Janjinya Ustadz, tapi kalau janjinya Allah pasti. Maka kalau kita beriman dan bertakwa, pasti Allah akan bukakan kepada orang yang beriman dan bertakwa barokah. Apa itu? Keberkahan. Minas sama, dari langit, wal ard, dan keluar dari mana? Bumi. Jadi sekarang ukuran rezeki orang berkah atau tidak lihat dari dua, iman dan takwa. Maka handphone ini akan menjadi berkah jika dipakai untuk iman dan takwa. Tapi jika handphone ini dipakai untuk sesuatu yang maksiat, maka handphone ini tidak berkah. Namanya tadi apa yang kedua? Apa namanya? Istidraj. Motor dan mobil yang kita lajukan akan menjadi berkah kalau menjadi kebaikan buat kita. Tapi kalau kendaraannya melaju ke tempat maksiat, maka bisa menjadi apa? Istidraj. Jadi barokah artinya adalah ziyadatul khairi, menambah kebaikan. Sama-sama. Rezeki yang berkah adalah
rezeki yang membuat kita menambah kebaikan. Maka Bapak Ibu hadir ke sini dan selalu menambah baik, maka insya Allah rezeki itu menjadi apa? Berkah. Pilih mana? Rezeki banyak tidak berkah, rezeki sedikit tapi berkah. Rezeki banyak tidak berkah, rezeki sedikit tapi berkah. Ya, semoga rezeki kita banyak juga apa? Berkah. Kembali lagi, rezeki adalah sesuatu yang membuat hati jadi apa? Bahagia. Dari situ kita bisa pahami, ternyata yang namanya rezeki tidak harus uang. Benar ya? Apapun yang membuat hidup bahagia ini sebenarnya itu juga adalah bagian dari apa? Rezeki. Dan di Quran surat 65 ayat 11 dijelaskan, rezeki yang paling sangat besar bagi orang beriman adalah dimasukkannya oleh Allah ke dalam surga. Berarti kita masuk ke dalam surga itu pun adalah rezeki. Jadi nggak harus apa tadi nih? Uang. Kaya sakit-sakitan, miskin sehat. Pilihnya kaya sehat. Ya berarti sehat juga adalah bagian dari apa tadi? Rezeki. Belum tentu di luar sana orang kaya tapi badannya sehat. Tapi barangkali banyak di antara kita rezekinya kok pas-pasan bahkan kurang, tapi badannya sehat. Maka dengan begitu jangan pernah berburuk sangka kepada pemberi rezeki, yaitu siapa? Allah. Ya. Sekarang saya buka Quran suratnya 42 ayatnya 27. Nama suratnya 42 Asyura. Ayatnya 27. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi, kalau Allah lapangkan rezeki kepada hambanya. Ulangi saya nanti ya. Kalau Allah memberikan rezeki kepada hambanya, sama-sama nih. Kalau Allah memberikan rezeki kepada labaghaw fil ardi, maka mereka akan melampaui batas, akan berlebihan, lepas kontrol, lepas kendali, kelakuannya jauh dari Allah. Ya, Allah katakan walaki yunaziru biqadari ma yasha. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki, membatasi rezeki kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya, yaitu sesuai dengan ilmunya. Berarti di antara kita ada yang rezekinya kok biasa bahkan kurang, karena kalau Allah lebihkan rezeki dia akan melampaui batas. Ke depan dulu sama-sama. Di antara kita ada yang rezekinya kok pas-pasan bahkan sangat kurang, karena kalau Allah berikan rezekinya khawatir bisa melampaui batas. Maka kalau begitu mulai saat ini adalah syukuri apa yang Allah berikan sama kita. Benar ya? Nah, maka di ayat ini pegang, Allah memberikan rezekinya sesuai dengan ilmunya, karena Allah Maha mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Makanya rezeki yang kita terima saat ini tiada kata lain syukuri pemberian Allah. Kalau kita minta lebih, dikasih lebih, khawatir melampaui batas. Kalau kita nggak punya mobil, dengan nggak punya mobil, jadi kita sering ke masjid. Tapi dikasih mobil, bahkan mobilnya bagus, nggak mustahil di waktu azan dikumandangkan kita sudah ada di mana-mana. Itulah rezeki yang Allah berikan, dibatasin, tujuannya biar kita tidak melampaui batas. Allah punya sifat dalam Asmaul Husna
namanya Al-Qabid Al-Basit. Ulangi, Al-Qabid Al-Basit. Sama-sama yuk, Asmaul Husna, Al-Qabid dan Al-Basit. Sama-sama yuk. Ya Allah, Ya Rahman, ayo, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim. Nih, Ya Qabid, Ya Basir, Ya Qabid, Ya Basit. Ke tangan saya deh, ke tangan saya. Ya Qabid, Ya Basit. Yang maha menyempitkan, yang maha melapangkan. Makanya ada laki-laki namanya Abdul Qabid. Saya belum pernah dengar ada laki-laki namanya Abdul Qabid. Berarti semasa hidupnya sempit terus. Yang benar Abdul Hamid, Abdul Basit, Abdul Qahar. Nah ya, ini Pak Qahar ya. Pak Qahar itu nomor 15. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar. Yang maha menundukkan, yang maha berkuasa, namanya Qahhar. Sama-sama ikuti saya. Zikir Al-Qahhar. Ini melebar karena di sini ada bapak-bapak ustadz namanya La ilaha illallah Al-Wahidul Qahhar Rabbus samawati wal ard wa bainahuma Al-Azizul Ghaffar. Itu suratnya Shad. Zikir dengan nama Qahhar, Asmaul Husna. Yang barusan kita baca adalah zikir untuk melembutkan hati orang atau makhluk yang keras. Jadi kalau ada keluarga yang keras, anak menantu, na'udzubillah, maka zikirnya dengan Al-Qahhar sambil menyebut namanya La ilaha illallah Al-Wahidul Qahhar Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma Al-Azizul Ghaffar. Insyaallah orang itu jadi lemah lembut. Maka Al-Qahhar adalah menaklukkan hati orang yang keras menjadi lemah lembut. Galak dia orangnya. Nah, apa yang terjadi Ustaz? Saya pernah nih ngamalin tapi bukan buat manusia. Ya. Jadi ada sapi PO ketika ingin disembelih di hari Idul Adha, sapinya kok beringas. Dengan zikir kitanya wudhu sambil pegang ubun-ubun sapi, mengatakan La ilaha illallah Al-Wahidul Qahhar Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma Al-Azizul Ghaffar. Ya Allah, ya Qahhar. Dengan izin Allah itu sapinya jadi lemah lembut. Masya Allah. Makanya nanti kalau ada teman lagi marah-marah, pegang ubun-ubunnya sambil pegang La ilaha illallah Al-Wahidul Qahhar. Apa yang terjadi? Nah, kembali lagi. Sini ke saya dulu. Al-Qabid Al-Basit, yang maha menyempitkan,
yang maha melapangkan. Yuk ikuti saya. Yang disempitkan belum tentu hina, yang dilapangkan belum tentu mulia. Sama-sama. Yang disempitkan belum tentu hina, yang dilapangkan belum tentu mulia. Berarti orang miskin belum tentu hina. Bareng-bareng dong. Orang miskin belum tentu, orang kaya belum tentu. Maka kalau ada di jalan orang miskin, pengemis, peminta, maka dia belum tentu hina. Dan orang kaya yang kita lihat di luar sana pun juga belum tentu. Maka kalau ada orang kaya dan miskin di hadapan kita, berzikirlah, ya Allah, ya Razak, ya Qabid, ya Basit. Satu, karena Allah memberikan rezeki sesuai kehendaknya. Sama-sama, Allah memberikan rezeki sesuai maunya. Orang tua anaknya 7, apakah semuanya rezekinya sama? Beda. Maka Allah memberikan rezeki sesuai maunya. Bareng-bareng, Allah memberikan rezeki sesuai. Jadi kalau begitu kita bisa nggak ngatur Allah? Nggak, jangan ragu. Kita bisa nggak ngatur Allah? Nggak. Ngatur ustaz? Wahai Pak Kohar, apakah bisa ngatur ustaz? Apalagi namanya? Bisa nggak ngatur Allah? Makanya kalau ada keluarga, abangnya kaya, adiknya miskin, adiknya kaya, abangnya miskin, ya udah, ya Allah, ya Qabid, ya Basit. Memang Allah ngatur rezekinya sesuai dengan kehendaknya. Allah memberikan rezeki, maka kita tidak bisa ngatur sesuai maunya Allah. Jelas ya? Kedua, Allah memberikan rezekinya tidak pilih kasih. Saya buka. Yuk sama-sama niat ini. Kelihatan nggak? Angkat suaranya. Pak Kohar, bisa ngatur ustaz nggak? Kalau Pak Kohar kita atur bisa apa? Gimana cara ngatur Pak Kohar? Bersihin WC. Ya benar lagi. Yuk sama-sama. Qala Rasulullah ma ahadun, sama-sama, asbaru ala azab sami'ahu minallahi. Tidak ada satu makhluk pun yang melebihi kesabaran Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang melebihi kesabaran Allah. Jadi yang paling sabar adalah Allah. Makanya Allah punya sifat dalam Asmaul Husna di nomor yang 99, yaitu As-Sabur. Makanya ada laki-laki namanya Subur, Sabur. Jadi kalau ada yang tanya siapa yang paling sabar, adalah siapa? Allah. Yada'una lahul walad, mereka menuduh Allah punya anak. Quran surat ke-9 ayatnya 30, yang menuduh Allah punya anak adalah Yahudi. Mereka menuduh Uzair, sini, Uzair anaknya Allah. Dan orang Nasrani menuduh Al-Masih atau Nabi Isa adalah anaknya siapa? Allah. Sedangkan kita orang beriman meyakini lam walam, sama-sama, lam walam, Allah enggak beranak dan enggak diperanakan. Tapi mereka yang menuduh Allah punya anak, summa yu'afim wa yarzuquhum, Allah tetap memaafkan dan tetap memberikan rezeki. Karena Allah memberikan rezekinya tidak pilih. Kalau umpama Al-Kohar disakiti sama temennya, apakah Pak Kohar tetap baik sama dia?
Ini kayaknya yang pojokan, teman ngopi pojokan kayaknya nih dia. Makanya pada berarti sekali ya. Berarti kalau gitu Allah memberikan rezeki yang pertama adalah sesuai kehendaknya. Yang kedua Allah memberikan rezeki tidak pilih, mau dia beriman mau dia tidak beriman, mau dia sholat ataupun dia enggak, tetap aja dikasih rezeki. Tapi yang dikasih belum tentu disayang, yang tidak dikasih belum tentu tidak disayang. Maka Allah memberikan rezeki pertama sesuai kehendaknya, tidak bisa ngatur Allah. Dan yang kedua Allah memberikan rezeki yang kedua yaitu tidak pilih. Masya Allah. Kalau kita tuh biasanya ngasih sama orang yang baik, tapi kalau Allah enggak, mau hambanya baik atau enggak tetap dikasih. 3, Allah memberikan rezeki tidak minta balasan. Bareng-bareng. Allah memberikan rezeki tidak minta. Tapi kalau kita memberikan sesuatu biasanya minta balasan. Pak, ada nggak orang, saya nggak merokok alhamdulillah, ada nggak orang yang merokok, rokoknya di kantong, tapi ketika sama teman-temannya nggak digeletakin di atas meja, ngambilnya dari kantong satu apa tuh namanya tuh, keris. Ada nggak orang yang kayak begitu tuh? Nggak ada apa enggak? Di daerah mana orangnya? Zimbabwe. Ada yang kayak begitu ya. Nah, itu namanya adalah sini bakhil, syahih, kotur. Bakhil, syahih, kotur. Bakhil pelit untuk dirinya, syahih pelit untuk dirinya dan orang lain atau keluarga, kotur pelit buat dirinya dan orang lain, dan bagaimana orang lain bisa ngeluarin duit buat dirinya. Nyambung apa gak nih? Kof, ta, waw, ro, kotur. Apa tadi? Pak Joni? Saya Betawi kalau begitu dong. Ya. Kotur, pelit buat orang lain, tapi bagaimana orang lain ngeluarin duit buat orang Betawi, kata Pak Joni ini nyebutnya kuret. Rokoknya tapi bagaimana rokoknya di kantong? Teruskan. Bukan pelit buat dirinya juga, dan bagaimana orang lain mengeluarkan sesuatu buat dia. Nyambung gak nih? Rokoknya tapi bagaimana caranya rokoknya di kantong bisa sini bareng-bareng ya. Rokoknya di mana nih? Rokoknya di kantong, teman-temannya banyak. Bagaimana caranya rokoknya tetap utuh, tapi dia bisa dari rokok namanya kotur. Ada yang begitu di pojokan? Enggak di pojokan, ada apa enggak kayak gini? Ada apa? Ada nggak orang modal cuman korek doangan? Jangan begitu, karena khawatir ada aja yang bakalan keluar. Makanya hidup ini harus berbagi. Tapi kalau Allah memberikan rezeki tidak pernah minta balasan, cuman disyukuri dengan ibadah. Jadi kalau ada yang tanya bagaimana sifat Allah memberikan rezeki,
satu, sesuai kehendak. Dua, tidak pilih. Ketiga, tidak minta balasan. Dan terakhir, amalan pendatang rezeki. Sama-sama. Amalan pendatang. Satu, suratnya 24 ayat 32. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Jika yang mau menikah miskin, Allah akan menambah kekayaan untuk mereka yang mau nikah. Jika yang mau menikah, Allah akan menambah kekayaan untuk mereka yang akan. Berarti amalan pendatang rezeki salah satunya di antaranya adalah menikah. Ya Allah, pojokan lagi ya Allah. Yang bilang nikah lagi semoga berangkat umroh dia ya Allah. Maka amalan pendatang rezeki, silakan Pak Doni dan semua, suratnya 24 ayat 32. Amalan pendatang rezeki adalah menikah. Benar yang dibilang bapak yang nyender di pojok. Itu kalau bahasa kiasannya berarti ini adalah dalil bagi suami yang ingin nikah lagi. Dia mengatakan karena banyak yang ditanggung maka rezekinya pun banyak. Itu hanya dalil pengen nambah lagi. Sebenarnya bukan ke arah sana. Jadi amalan penambah rezeki adalah apa? Pak, kita sudah ada bagian rezekinya. Istri juga sudah ada bagian rezekinya. Sudah masing-masing kita ini sudah ada rezekinya. Ketika kita bertemu dengan istri, lalu hidup satu atap menikah, maka rezekinya kita dan istri digabung sama Allah. Jadilah rezekinya nambah. Kalau umpama suaminya meninggal, ada nggak bagian warisan buat istri? Ada. Kalau nggak punya anak 1/4, kalau punya anak 1/8, maka di harta suami ada haknya istri. Kemudian istri meninggal, suaminya ini harus dirupiah nih. Maka suaminya ada nggak bagian warisannya? Ada. Kalau nggak punya anak 1/4, kalau punya anak 1/4. Berarti kalau begitu menikah adalah penambah. Ketika menikah lalu punya anak, Quran surat 17 ayat 30, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. 31. Suratnya 17 ayat 31, karena jangan membunuh siapa tadi? Karena takut miskin, Allah lah yang memberikan rezeki kepada anak. Karena mereka tidak bisa mengelola rezeki, maka Allah amanahkan rezeki kepada siapa? Orang tua. Jadi kalau begitu, jangan pernah bilang, nah, engkau kalau tidak bapak kuliahi, engkau tidak bisa jadi orang. Tidak. Karena rezekinya anak dititipkan kepada orang tua. Makanya orang tua dulu mengatakan banyak jaga keluarga, jaga anak, karena itulah penambah rezeki. Masih banyak lagi penambah rezeki. Harus ikhlas, harus legowo, jangan sikut sana, jangan sikut sini, karena rezeki kita sudah Allah tentuin. Carilah rezeki yang berkah, karena rezeki berkah maka kita kasih ke anak, anak pun akan menjadi anak yang soleh. Tapi kalau kita rezekinya barangkali banyak tapi nyarinya enggak berkah, saya khawatir ada aja yang harus dikeluarin dengan cara Allah. Sakitkah, kecelakaankah, anaknya begini, maka khawatir introspeksi rezekinya na'udzubillah ada yang Allah tidak ridhoi. Semangat mengais rezeki karena itu adalah ibadah.
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.